Halo guys, selamat malam. Jumpa lagi dengan Bunda Rosa. Kayaknya Bunda Rosa malam ini menyempatkan diri untuk live ya, teman-teman ya. Live seputaran mengenai diabetes. Jadi biar Bunda Rosa unduh nanti untuk dibuat video, Bunda share ke YouTube juga sekalian untuk teman-teman juga yang di WhatsApp. Maaf sorry ya. Oke, kembali lagi. Kami sorry guys. Hari ini Bunda Rosa live. Kira-kira hari ini tanggal 3 ya guys, hari Rebo ya. Oke, hari ini Bunda Rosa live mengenai diabetes mellitus yang sampai dari tipe 1 dan tipe 2 ya teman-teman ya. Adapun Bunda Rosa mau cerita dikit, teman-teman yang diabetes mari ngumpul di sini. Bunda Rosa mau cerita mengenai kenapa ketika orang meminum obat diabetes herbal begitu teman ya, sepertinya kok alot gitu ya, alot turun kadar gulanya, itu sering terjadi guys. Jadi seperti ini, Bunda Rosa jelaskan dikit ya teman. Waktu itu Bunda Rosa tahun 2016 ya, Bunda Rosa menangani kasus diabetes yang sampai luka sampai borok seperti itu ya, ulkus, kalau bahasa medis sih ulkus ya. Ini tertera waktu itu busuk kakinya nih guys, ini Bunda perlihatkan fotonya. Oke, ini busuk dari mulanya dia keinjak keong ya. Oke guys, nah ini kayaknya seperti ini. Nah ini enggak ya, tahunnya ini tembus sampai ke belakang guys. Kadar gulanya waktu itu ya, ini waktu itu kadar gulanya masih 600-an ya. Jadi ini Bunda ambil foto yang sudah menurun ya. Artinya waktu itu Bunda belum sempat foto. Nah ini sudah kadar gulanya sudah seperti ini guys ya. Nah ini tahun ini yang bagian belakangnya tembus guys. Nih ya. Nah jadi muka belakang ya, seperti ini. Nih muka belakang ya. Ini bagian telapak kaki. Oke, dan ini bagian depan. Nah ini sudah kadar gulanya sebenarnya sudah menurun guys. Nih waktu ini arsip Bunda Rosa, coba lihat teman-teman ya. Oke, nah ini sudah 300-an ya, 300 sekian 393. Ini sudah turun ya. Waktu itu masih 600, Bunda nggak sempat foto. Nah belum sempat. Nah ini ya. Nah oke, kenapa ya teman-teman ya, kenapa ibu ini ya, ini waktu masih before ya, ini before sampai ibu ini orangnya ini Bunda punya arsip ya, tahun 2016 ya. Oke, nah ini orangnya ini, ibunya ini nih. Nah kakinya sudah sembuh seperti ini guys. Nah ini kakinya udah sembuh ya. Ya sudah nggak bagus lagi, nggak apa-apa, yang penting nggak diamputasi ya ceritanya. Oke, ini telapak kakinya seperti ini. Nah tadi kan before, ini sekarang after ya, sudah sembuh. Dan kadar gulanya sekarang sudah 103 mg per dl ya. Ini lihat sendiri ya, ini arsip ya temannya. Nah seperti itu. Kenapa ibu ini dalam 3 bulan 10 hari itu baru bisa mencapai angka normal kadar gulanya ya temannya, baru bisa mencapai angka normal. Dikarenakan nggak bisa instan. Ini sudah ada 3 dokter ya, waktu itu 3 dokter yang memvonis sudah mau diamputasi ya. Ibu ini sudah mau diamputasi teman ya. Jadi karena ibu ini tidak mau diamputasi, makanya ibu ini udah putus asa ya temannya. Jadi Bunda Rosa ini mulungin orang yang sudah putus asa. Jadi kalau orang teman-teman yang masih mau ke dokter ya, masih punya kemampuan, mungkin masih punya kesanggupan ke dokter, silahkan. Tapi Bunda Rosa hanya menampung orang-orang yang sudah putus asa. Seperti itu guys. Jadi ibu ini udah sembuh ya, sudah sembuh dengan kadar gula 103 seperti yang udah tunjukkan, 103 mg per dl ya. Kakinya udah nggak jadi diamputasi, udah sembuh dengan cara alami, dengan cara obat herbal teman.
seperti itu. Jadi kenapa kadar gula orang itu ya temannya, kadang-kadang teman-teman juga banyak yang pasien-pasien Bunda Rosa, biasanya orang-orang yang lama lelet sekali untuk bisa normal kadar gulanya udah berbulan-bulan, itu biasanya mereka sudah terbiasa dengan obat kimia guys ya, itu perlu dicatat. Mereka sudah terbiasa dengan obat kimia seperti metformin, seperti injeksi untuk insulin. Nah itu sudah, ini menurut pengalaman ya jam terbang Bunda di lapangan, mereka itu sudah bertahun-tahun bahkan puluhan tahun bahkan lebih ya, ada sampai 20 tahun itu terus menerus minum metformin ya atau sejenisnya lah ya, atau injeksi insulin. Nah itu karena ginjal mereka mungkin kadar gulanya memang turun ya, itu udah sering seperti itu, kadar gulanya memang turun karena memang itu dirancang oleh farmasi untuk menurunkan kadar gula. Tetapi keluhan mereka tetap seperti kakinya kebas, nyeri, kesemutan, telapak kakinya ya nggak nyaman. Itu semua pasien diabetes ngalami itu. Jadi meskipun kadar gulanya turun ya guys, tapi dia tetap merasakan keluhan-keluhan yang nggak nyaman seperti itu, lemes ya teman-temannya bahkan. Jadi seperti ini, singkat cerita, karena udah puluhan tahun ya dengan obat medis itu, memang kadar gula turun, tetapi ginjal dan fungsi hati dia terancam guys ya. Jadi bahasa kata kalau obat-obat kimia seperti itu dimakan mama mati, nggak dimakan bapak mati. Karena memang ya kita memaklumi di Indonesia itu orang banyak kurang percaya dengan herbal, kurang percaya, bahkan sampai-sampai tidak percaya. Dan sebenarnya kalau Bunda Rosa mau cerita ya, ibu ini murni nggak pernah meminum obat kimia guys. Jadi lebih gampang untuk menjinakkan kadar gulanya ya. Jadi ibu ini tidak pernah tersentuh dengan metformin atau suntik-suntik injeksi insulin. Jadi Bunda Rosa tuh lebih gampang menjinakkan sehingga kadar gulanya sampai titik normal. Tetapi orang-orang yang sudah sampai puluhan tahun terikat dengan obat-obat medis, itu ginjalnya dan fungsi hatinya udah terancam. Jadi memang agak lelet guys ya. Tapi selebihnya terserah pasien saja, mau diteruskan dengan obat kimia yang tahu sendirilah berdampak ke ginjal. Banyak pasien-pasien diabetes yang sudah terlalu percaya dengan ya mungkin udah fanatik lah dengan dokter. Mereka biasanya ngalami kaki bengkak guys ya. Ciri-ciri sudah ginjal orang yang sudah kebanyakan mengkonsumsi obat-obat kimia ya macam-macam, karena memang semua itu ada komplikasi guys. Jadi kita meminum, misalnya sudah ada beberapa video yang Bunda share, jadi kita meminum satu obat, misalnya obat diabetes itu nanti beranak pinak akan menimbulkan penyakit-penyakit baru guys, sehingga orang itu dari satu obat sampai 19 macam bahkan mungkin 10 macam obat. Jadi setiap hari udah keracunan dengan obat-obat itu karena komplikasi minum obat ini, komplikasi minum obat itu lagi. Nah sehingga ginjalnya jadi kewalahan seperti itu, ginjal kita bingung. Jadi apapun obat, misal kita sakit gigi ya umpamanya ya kita minum, kalau orang lain cepat sembuh ya karena ginjalnya bagus. Tapi bagi orang yang fungsi ginjalnya bermasalah, itu mungkin nggak ada apa-apanya gitu loh. Jadi ginjalnya itu udah kewalahan, intinya seperti itu. Jadi guys, teman-teman yang sudah terkontaminasi dengan obat-obat seperti itu ya, obat-obatan udah sekresek obat-obatan, terserah mau diteruskan. Tapi ya maaf guys, seperti yang Bunda dari hari ke hari, orang-orang yang seperti itu biasanya mengalami komplikasi, kakinya bengkak, bahkan sampai busuk kakinya ya. Ya
Bunda di sini nggak terlalu susah untuk menyebutkannya, tapi itu semuanya terserah Anda. Bila pun Anda ingin aman ya ginjalnya, tolong hentikan obat-obat kimia seperti sampai 1 kresek ya setiap hari meminumnya. Kasihan ginjalnya ya. Bunda nggak promosi di sini untuk ayo ke herba saja, itu terserah. Tapi guys sendiri tahu kan obat-obat kimia itu berdampak seperti apa. Jadi kayaknya sih live Bunda itu aja sih. Bunda hanya ingin menunjukkan untuk satu pasien dulu yang kakinya borok. Ini foto yang sudah Bunda himpun, ini sudah sejak 2016 guys, jadi dia sudah normal kembali dan kakinya pun sudah tidak busuk lagi seperti itu guys. Jadi kalau bagi teman-teman yang masih terikat dengan obat kimia, hendaknya mungkin berpikir. Dan bagi teman-teman yang masih mungkin belum mencoba obat kimia, mungkin mengalami sudah divonis diabetes seperti itu, teman-teman lebih bagus sharing saja dulu sebelum memulai obat kimia, karena biasanya lebih mudah loh kalau masih fungsi ginjal teman-teman masih bagus, tidak keracunan, itu Bunda Rosa lebih gampang untuk bisa menolong. Tapi kalau ginjal teman-teman sudah kebanyakan puluhan tahun mengkonsumsi obat-obat kimia, mungkin agak sedikit lelet guys, tapi itu perlu kesabaran, karena obat herbal diabetes yang Bunda Rosa buat itu sebenarnya banyak manfaatnya. Selain untuk hipertensi, asam urat, dan kolesterol, juga untuk fungsi ginjal teman-temannya. Jadi kalau bagi teman-teman yang mungkin agak lelet, bersabar ya teman-teman ya, nggak bisa instan. Kiranya juga meneruskan juga dengan obat-obat kimia juga nggak bisa langsung normal toh, dan tetap saja merasakan keluhan nyeri di kaki, kesemutan, dan tidak nyaman seperti itu. Nah, jadi kalau herbal itu, kalau teman-teman yang sudah puluhan tahun mengkonsumsi obat kimia, memang agak lama, sudah Bunda kasih tahu dari tadi, mungkin perlu proses. Tapi proses yang pertama dulu ginjal dulu, fungsi ginjal, seperti teman Bunda Rosa yang dulu ginjalnya itu sudah stadium 3 kalau nggak salah menurut laporannya, stadium 3 guys, setelah mengkonsumsi obat herba Bunda Rosa, meskipun kadar gulanya belum langsung drastis normal, tetapi menurut beliau, karena beliau sudah periksa di rumah sakit umum daerah, itu fungsi ginjalnya sudah stadium 1 guys, dari 3 ya. Jadi fungsi ginjal itu kan sampai 5 ya, sampai 5 stadium. Kalau sudah sampai stadium 5, stadium 4 ke 5, itu kakinya udah bengkak guys. Jadi teman-teman yang kakinya bengkak, yang mempunyai riwayat hipertensi ataupun diabetes atau kolesterol tinggi, perlu waspada ya. Berarti itu ginjal saudara sudah mencapai stadium 4 atau stadium 5. Dan kalau sudah stadium 5 guys, waduh, dan terus menerus mengkonsumsi obat kimia, nggak ada henti-hentinya, maka bersiap-siaplah untuk cuci darah. Sayangi ginjal saudara. Jadi kalau saudara mungkin masih belum terkontaminasi dengan obat-obat kimia, dan mengetahui bahwa saudara diabetes ya, kaget seperti itu, biasanya guys, orang-orang yang tahu bahwa dia itu kena diabetes biasanya agak depresi ya, agak kaget. Biasanya itu usia-usia orang yang baru diketahui ada diabetes itu biasanya sudah kepala 4 ke atas ya. Jadi kalau masih umur 20 tahun, meskipun secara genetik orang tuanya, bapaknya, ibunya itu kena diabetes, tapi kalau dia masih usia dini, dia belum ketahuan ya. Tapi ada juga beberapa yang sudah ketahuan. Tapi kebanyakan di lapangan yang Bunda Rosa temukan ya, itu mereka baru usia 40-an. Kenapa? Karena di usia itu daya tahan tubuh orang itu semakin menurun, dan penyakit dalam itu semakin
timbul semua guys, seperti itu. Jadi kalau teman-teman yang masih belum cek gula darah, apalagi secara riwayat orang tuanya ada kena gula darah, apalagi sampai ada yang borok, lebih bagus periksakan diri dulu ya, periksakan diri. Nah sebelum saudara untuk menentukan obat untuk menurunkan kadar gula itu langsung ke kimia, lebih bagus saudara berkonsultasi dan pikirkan dulu. Kalau sudah mulai terjun ke obat kimia terus menerus seperti yang Bunda kasih tahu tadi, maka ginjal saudara akan terancam. Dan kalau untuk tiba-tiba langsung ke menghentikan obat kimia, berobat ke herba, itu perlu proses. Yang jelas fungsi ginjalnya dulu lah yang dibenahin. Jadi ya seperti teman kita yang sudah Bunda sebutkan, dari stadium 3 lebih ya ginjalnya, itu kira-kira 1 botol obat setelah dia periksa menjadi 1,1 stadium ginjal. Jadi ada perbaikan guys fungsi ginjal. Nah untuk bisa menurunkan kadar gula, seperti yang sudah Bunda Rosa kasih tahu, perlu ginjalnya dulu direnovasi sehingga nanti next time kadar gulanya akan menurun seperti itu. Kiranya terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Mungkin hari ini guys teman-teman di Facebook pada sudah tidur, nggak apa-apa, nanti silahkan teman-teman berkomentar ke Bunda Rosa, nanti akan Bunda jawab satu persatu. Terima kasih, selamat malam.